jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, pasti kalian akan dicintai oleh Allah dengan meneladani, mengikuti, mencontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala ali an-nuril mudhibi lin nisyani bi nuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka. Amin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Maha Besar Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, idza ahabballahu 'abdan da'a Jibril. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Lalu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintai dia. Fa'ahabbahu Jibril. Maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Lalu Jibril berseru kepada semua penduduk langit, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintai dia. Malaikat Jibril berseru kepada seluruh penduduk langit agar mencintai hamba yang dicintai oleh Allah, maka seluruh penduduk langit pun mencintai hamba tersebut. Lalu hamba yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat Jibril, dicintai oleh seluruh penduduk langit pun diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diterima oleh penduduk bumi. Penduduk bumi pun menyenanginya dan mencintainya. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wala in sa'alani la'utiyannahum wala in ista'adani la'uidannahum. Apabila aku mencintainya, mencintai hambanya, kata Allah, maka akulah yang menjaga pendengarannya, penglihatannya, kedua tangan yang ia pakai untuk bekerja, berbuat, dan kedua kakinya yang ia pakai berjalan. Semua itu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in sa'alani la'utiyannahu. Jika hamba yang kucintai itu meminta kepadaku, pasti aku beri apa yang ia minta. Wala in ista'adani, dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, pasti akan aku beri perlindungan. Demikian istimewanya hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apa jalan kita untuk dicintai oleh Allah? Bagaimana kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah hingga dicintai oleh seluruh penduduk langit, diterima oleh penduduk bumi, diberi keistimewaan oleh Allah, dijaga panca inderanya, kemudian
keinginan-keinginan kita, permohonan-permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita meminta perlindungan pun diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi yang sama di awalnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidak ada bentuk taqarrub, pendekatan diri yang dilakukan oleh hambaku kepadaku yang paling aku cintai, melebihi apa yang aku wajibkan kepadanya. Ketika seorang hamba melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepadanya, semua kewajiban-kewajiban yang Allah titipkan di pundaknya, jika ia tunaikan, maka itulah yang paling Allah sukai, yang paling Allah cintai. Dan ketika hamba terus-menerus melakukan itu, lalu ia tambahkan lagi dengan amalan-amalan sunnah, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sebagai tambahan dari amalan wajib. Ia tunaikan yang wajib, lalu ditambah lagi dengan amalan-amalan sunnah. Itu terus-menerus dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekat kepada Allah, hatta uhibbahu, kata Allah, hingga aku mencintainya. Berarti jalan untuk memperoleh cinta Allah, laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, lalu tunaikan apa-apa yang disunnahkan, dianjurkan, yang Allah menyebutnya sebagai nawafil, sebagai amalan tambahan, amalan-amalan sunnah. Jika itu terus-menerus dilakukan oleh seorang hamba, maka hamba itu akan meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya ia akan mendapatkan berbagai keistimewaan yang disebutkan di awal tadi. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Jika kita memperhatikan dalam Al-Quran, ada berbagai ayat yang ditutup oleh Allah dengan penegasan akan cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan firman-Nya, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang tawwabin, yang selalu bertobat, yang suka melakukan taubat. Hamba yang bertobat namanya taib. Tetapi yang gemar bertobat, suka bertobat, banyak bertobat, namanya tawwab. Maka tawwab inilah hamba yang dicintai oleh Allah. Hamba yang senang, gemar bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatan-perbuatannya, melakukan introspeksi atas apa yang ia lakukan, lalu memohon ampun kepada Allah. Dia senantiasa bertobat, selalu bertobat, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah juga mencintai hambanya yang suka mensucikan diri. Tidak hanya menjaga kesucian fisiknya, lahiriahnya, tetapi juga suka melakukan pensucian diri dari hal-hal yang sifatnya batiniah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. Tinggalkan dosa-dosa lahiriah dan dosa-dosa batin. Dia membersihkan lahiriahnya dan ia pun bersuci dari kotoran-kotoran dan dosa-dosa batin yang mengotori hatinya. Maka orang seperti inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain kita lagi menemukan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ini Allah firmankan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yuhibbukumullah, pasti kalian akan dicintai oleh Allah dengan meneladani, mengikuti, mencontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah pasti mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Di dalam ayat lain, beberapa ayat penutup, Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan menegaskan innallaha yuhibbul muhsinin, dan dalam ayat lain wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Berbuat ihsan tidak sekedar berbuat baik, tetapi berbuat baik yang ada nilai plusnya. Profesor Quraisy Shihab menjelaskan, ihsan itu jika seseorang memiliki hak kepada orang lain, maka dia tidak mengambil semua haknya. Misalnya dia memberi piutang kepada orang lain, umpamanya 1 juta rupiah. Ketika orang lain membayar utang tersebut, maka dia mengatakan cukup 900 saja, tidak usah bayar 1 juta. Padahal haknya 1 juta, tetapi dia hanya mengambil 900. Itu ihsan. Jika ia punya kewajiban tanggung jawab kepada orang lain, ia tunaikan tanggung jawabnya lebih dari apa yang semestinya. Dia punya karyawan yang setiap bulannya memiliki hak mendapatkan gaji 1 juta rupiah umpamanya. Kewajiban majikan memberikan 1 juta, tetapi karena kebaikan hati seorang majikan, karena ihsannya kepada karyawannya, dia beri gaji lebih dari 1 juta. Kewajibannya menggaji 1 juta, tetapi dia berikan lebih dari yang semestinya. Itulah ihsan. Ketika ada haknya, dia mengalah dari haknya. Dia tidak mengambil semua haknya. Atau bahkan boleh jadi dia bebaskan haknya dari orang lain. Dan namun ketika ia punya kewajiban kepada orang lain, dia memberikan lebih dari yang semestinya yang harus ia tunaikan. Bukan sebaliknya. Ketika ada kewajiban, mangkir dari kewajiban. Ketika ada hak, selalu menuntut hak lebih dari yang menjadi haknya. Orang muhsin, orang yang berbuat ihsan, tidak seperti itu. Itu sebabnya seorang muhsin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang takwa. Kita di Ramadan ini diperintahkan oleh Allah berpuasa. Dan di akhir ayat Allah berjanji la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi hamba-hamba yang takwa. Ketika kita meraih takwa di Ramadan ini, kita keluar dari Ramadan menjadi hamba yang takwa, maka Allah tegaskan innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang takwa. Maka kesempatan kita di bulan ini untuk meraih takwa agar menjadi salah satu di antara hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah berfirman innallaha yuhibbul muqsitin wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah kalian, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat adil. Di dalam Islam ada dikenal adil, ada dikenal dengan al-qistu. Orang yang berbuat adil dengan al-qist tidak sekedar berbuat adil. Karena ada yang melakukan tindakan yang adil, perbuatan yang adil, tetapi tidak menyenangkan sebagian pihak. Ada yang bersikap adil, ada yang merespon positif, ada yang tidak senang. Ini namanya adil. Tetapi kalau al-qist adalah dia berbuat adil dan semua pihak merasa senang. Dia berbuat adil dan semua pihak merasa senang dengan sikap adilnya tersebut. Itulah yang disebut dengan al-qist. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang mampu berbuat adil dan keadilannya itu bisa diterima oleh semua pihak dengan
lapang dada dengan senang hati. Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat adil. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas." Hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Dalam hadis lain Rasul menegaskan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Maka orientasinya bukan bagaimana ia bahagia, tetapi bagaimana ia membahagiakan orang. Bukan bagaimana ia bisa tersenyum, tetapi bagaimana bisa membuat orang tersenyum. Bukan bagaimana dia untung, tetapi bagaimana bisa membuat orang lain bisa beruntung. Inilah orang yang paling bermanfaat kepada sesama. Semakin hamba tersebut bermanfaat bagi sesamanya, maka semakin dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan ini kita dilatih untuk menjadi hamba yang tidak selalu berpikir tentang dirinya sendiri, keuntungan dirinya sendiri, tetapi kita dilatih untuk bagaimana menjadi hamba yang bermanfaat, bahkan paling bermanfaat bagi orang lain. Hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah, begitu banyak peluang kita untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita dicintai oleh sesama, kita bisa merasakan manfaatnya luar biasa. Apalagi jika yang mencintai kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak ayat Al-Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntun kita untuk menjadi hamba yang dicintai. Paling tidak berdasarkan hadis qudsi tadi, Allah menunjukkan kepada kita jalan untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Kita laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, lalu kita tambahkan dengan amalan-amalan sunnah. Itu sebabnya sholat 5 waktu misalnya menjadi kewajiban kita. Sholat 5 waktu diiringi oleh sholat sunnah rawatib, baik qabliyah maupun ba'diyah. Ketika kita tunaikan sholat wajib 5 waktu, berarti kita menunaikan apa yang dicintai dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita iringi dengan sholat-sholat sunnah, baik qabliyah maupun ba'diyah, apalagi kita tambahkan lagi dengan sholat-sholat sunnah lainnya dan amalan-amalan sunnah lainnya, maka insya Allah kita akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah. Permohonan perlindungan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbuat maksiat. Kita ingat bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi tidak menjaga lisannya, malam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak menjaga lisannya dari kata-kata dusta, tidak menjaga anggota badannya dari perbuatan tercela, maka Allah tidak menerima puasanya walaupun dia berhaus-haus dan berlapar-lapar. Karena anggota badannya tidak dipuasakan. Hamba yang dicintai oleh Allah, anggota badannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari melakukan maksiat. Artinya Allah menjaganya, Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk tidak melakukan maksiat. Allah mencegahnya dari melakukan maksiat sehingga dia terhindar dari hal-hal yang merusak puasanya. Bukan hanya merusak kesahihan puasanya, tetapi hal-hal yang merusak pahala puasanya. Ini barangkali yang menjadi pengantar tausiah kita pada subuh hari ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Ramadan membentuk kita pribadi yang takwa, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.